Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas Excel. Pada video kali ini aku akan memberikan tips mengenai if bertingkat, yang dimana if bertingkat ini akan membantu teman-teman dalam melakukan konversi. Nah, konversi apa sih yang dimaksud? Nah, konversi ini kita akan mencari tahu suatu kriteria. Di sini katakanlah kita memiliki sebuah nilai dari siswa yang akan kita konversikan agar tersusun dalam satu kriteria tertentu. Semisal katakanlah ketika skornya itu 91 sampai 100, maka akan mendapatkan nilai A atau masuk dalam kriteria nilai A. Ketika skornya 81 sampai 90, maka masuk dalam kriteria nilai B. Seperti itu teman-teman. Nah, fungsi ini tentunya akan membantu teman-teman dalam menilai suatu performa atau menilai suatu pekerjaan dari teman-teman yang sebagai guru atau teman-teman sebagai atasan, yang mana teman-teman akan menilai bawahan teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan mencoba belajar bagaimana kita menggunakan fungsi if bertingkat ini teman-teman. Kita hapus dulu ya ini teman-teman ya. Kita clear. Oke, di sini seperti biasa ketika kita memulai rumus pada Microsoft Excel, kita gunakan sama dengan di depan. Kita klik sama dengan, lalu kita tulis if kurung buka, lalu B2. Ketika B2 ini lebih besar dari 91, maka akan titik koma, maka akan mendapatkan nilai A. Tanda petik, lalu titik koma lagi, lalu if kurung buka B2 ketika lebih besar dari 81, maka titik koma tanda petik akan mendapatkan nilai B. Tanda petik titik koma, tulis lagi kurung buka B2 ketika lebih besar dari 71, maka akan mendapatkan nilai C. Tanda petik, lalu titik koma lagi. Nah, kriteria yang terakhir itu default nilai D, itu kita tidak usah menuliskan skrip 0 sampai 70 atau lebih besar dari 0, itu tidak perlu. Kita bisa langsung ketik aja kriteria atau nilai di sini, tanda petik, lalu karena kita sudah menggunakan 3 kali kurung buka, maka kita harus menutup kurung banyak 3 kali juga teman-teman. 1, 2, 3, kita enter, maka secara otomatis ini akan mendefault sesuai dengan nilai di sini. 80 akan mendapatkan nilai C, karena 71 sampai 80 akan mendapatkan nilai C seperti itu. Nah, agar lebih mudah kita bisa double itu. Di sini kenapa D? Karena di sini masih kosong teman-teman, atau 0. 80 akan mendapatkan nilai C, 82 akan mendapatkan nilai B, 60 mendapatkan nilai D, 100 A, 95 A, 65 D, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa nih menggunakan rumus yang sudah berjalan ini. Anggaplah ternyata ada siswa lain nih yang ternyata baru mengumpulkan tugas dan teman-teman baru saja menilai. Katakanlah teman-teman menilai tugas Rani itu 80, maka secara otomatis akan defaultnya akan berubah ke C. Ternyata Bayu mendapatkan nilai 95, maka nilai Bayu A. Katakanlah 100, maka A. Upin memperoleh skor 65, maka Timo memperoleh skor
74, AC dan Gilang katakanlah memperoleh skor 86. Maka seperti itu kita bisa rapikan. Nah, itu teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin menginputkan nilai lagi, teman-teman bisa drop lagi nih ke bawah seperti ini. Droplah di sini ada siapa, katakanlah Santi, ada Ica, ada Egi. Maka tinggal teman-teman input aja nih skor-skornya, nanti untuk nilainya akan berubah dengan sendirinya karena rumusnya masih berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fungsi if bertingkat atau rumus if bertingkat. Nah, teman-teman juga bisa nih implementasikan tidak hanya di skor atau nilai, teman-teman bisa implementasikan di perhitungan lain. Katakanlah teman-teman ingin mencari suatu target penjualan, katakanlah ketika 90.000 sampai 100.000, maka teman-teman bisa kategorikan sesuai target, atau ketika di bawah 90.000 maka masih belum memenuhi target, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri, teman-teman bisa eksplor secara sendiri, karena tentunya fungsi bertingkat ini akan banyak sekali membantu teman-teman dalam membuat suatu kriteria penilaian seperti ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja video mengenai if bertingkat ini. Aku mohon maaf ketika masih banyak kurang atau dirasa video ini masih kurang membantu teman-teman. Ketika teman-teman masih merasa kurang, teman-teman bisa ngasih saran atau masukan ke kolom komentar. Ketika teman-teman merasa ini membantu teman-teman, teman-teman bisa like, bisa share ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga merasa terbantu. Dan ketika teman-teman masih ingin mencari update video dari aku, jangan lupa untuk subscribe videonya, karena tentu aku akan update secara terus menerus mengenai belajar Excel ke depannya. Itu aja dari aku, terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali.